Oke, di sini saya ingin menceritakan adalah sebuah kisah nyata, yang mana kisah nyata ini saya ambil dari seorang santri. Dia tinggal di pedalaman desa, yang mana santri tersebut adalah seorang santri yang sangat tawadu, yang sangat patuh terhadap gurunya, dan dia mengaji hanya di balai kampung biasa, bukan di sebuah pesantren ternama, bukan di sebuah pondok yang mewah, yang hebat, ya. Di sebuah balai kecil yang ada di kampungnya. Nah, singkat cerita, karena saking rajinnya, saking seriusnya dia dalam menuntut ilmu, dia tidak pernah libur. Bahkan hari libur pun dia akan menjumpai gurunya untuk bertanya tentang hal agama. Oleh sebab itu, suatu ketika santri tersebut dia mengaji perihal bab makan. Ketika ngaji perihal bab makan, dia menemukan ternyata sebelum kita memakan makanan, itu disunahkan untuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada juga doanya, Allahumma barik fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, setelah itu dia juga mendapatkan ternyata setelah makan kita juga ada membaca doa. Yang mana doa tersebut, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Nah, selanjutnya setelah keesokan harinya, karena pada malam tersebut sudah habis waktu jadwal pengajian sekitar 1 jam, 1 jam setengah. Nah, keesokan harinya kan dia ngaji lagi ini kitab tersebut. Nah, setelah dia ngaji kitab tersebut, dia menemukan ada doa khusus, yang mana doa ini belum pernah dia jumpai di kitab-kitab yang lain, dan belum pernah dia jumpai dari guru-guru yang lain. Setelah itu, apa kata gurunya? Ini coba kamu amalkan. Baik guru, dia takzim ke gurunya, dia hormat ke gurunya. Setelah itu dia mengamalkan, dia coba mengamalkan. Setelah santri ini mengamalkan, ternyata dia mendapatkan sesuatu anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana anugerah tersebut belum pernah dia rasakan sebelum-sebelumnya. Apa itu? Nah, dia merasakan, kok ada yang aneh ya setelah saya mengamalkan doa setelah makan ini. Dia rasakan dalam diri dia sendiri. Habis itu dia bertanya, ya Allah, kok bisa sedahsyat ini kelebihannya ya Allah? Padahal ketika dia ngaji dalam kitab tersebut itu tidak disebutkan bahwasanya ada kelebihannya yang bla 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 bla. Apakah apabila kamu mengamalkan kamu akan mendapatkan ini dan ini? Tidak. Nah, gurunya hanya menyampaikan, kamu amalkan, katanya. Nah, setelah itu dia takzim, dia amalkan. Hari berlanjut hari per bulan. Setelah itu dia merasakan ada hal yang aneh. Apa hal yang aneh tersebut? Semenjak dia mengamalkan doa tersebut, dia tidak pernah sakit perut, dan dia tidak pernah buang hajat setelah dia makan. Jadi jangan salah paham, bukan berarti dia nggak pernah sakit perut, nggak pernah buang hajat, bukan. Tapi setelah dia makan nggak pernah buang hajat. Nah, itu kelebihan yang dia rasakan. Nah, ini kisah nyata. Nah, oleh sebab itu coba kita introspeksi diri kita. Pernah nggak kita habis makan? Kadang-kadang kita jangankan habis makan, lagi makan pun kadang-kadang kita sakit perut. Masya Allah ya, sakit perut. Nah, setelah itu dia mengamalkan itu, dia merasakan kok tidak pernah lagi ya kejadian. Walaupun dia makan asam, dia makan pedas, dia makan asin, manis dan sebagainya, tidak pernah sakit perut, tidak pernah buang hajat setelah makan. Jadi mungkin agak tunggu dulu 1 jam 2 jam baru dia, kalau memang sakit perut dia baru buang hajat dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu dia mendapatkan hikmah setelah dia mengamalkan ilmu tersebut. Nah, apa sih rahasia dibalik kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada santri tersebut? Adalah dia membaca surah Al-Quraisy setelah makan. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, sebelum makan disunahkan untuk membaca surah Al-Quraisy. Nah, setelah dia makan, setelah dia baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin, dia membaca surah Al-Quraisy. Berapa kali? 1 kali saja. Karena tertulis dalam kitab tersebut satu kali. Nah, yang kedua, dia membaca surat Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu selama berbulan-bulan dia mengamalkan ilmu tersebut. Berapa kali dia baca setelah makan? Dia baca tiga kali. Salat samarat. 3 kali. Nah, dia merasakan hal itu menjadi sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia merasakan, ya Allah,
begitu dahsyatnya karunia yang kau berikan kepadaku. Nah, apa hikmah di balik ini semua? Yang pertama, kita boleh memetik hikmah intisari, yaitu dia takzim kepada gurunya dalam mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh gurunya. Yang kedua, dia setelah mengamalkan ilmu tersebut, dia tidak tahu apa manfaat daripada mengamalkan itu. Apa kelebihannya? Apa faedahnya bagi dia? Tidak tahu dah. Dia takzim ke gurunya, dia patuh, mengamalkan hari demi hari, pekan demi pekan, sampai berbulan-bulan. Ternyata Allah memberikan dia adalah sebuah kelebihan, tidak pernah sakit perut ataupun buang hajat, ya, ketika dia setelah makan. Tidak langsung, maksudnya tidak langsung, ya. Mungkin selang berapa jam, berapa hari baru dia. Nah, di situ dia baru sadar. Nah, yang ketiga, apapun yang kita amalkan, insya Allah Allah akan memberikan kelebihan bagi kita. Nah, saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW, bahasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, maka Allah akan memberikan ilmu yang belum dia ketahui. Nah, oke, ini hikmahnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang mudah-mudahan peringatan bagi kita semua. Maka amalkanlah ilmu. Amalkanlah ilmu yang sudah kita dapati dari guru-guru kita, dari orang tua kita, bahkan dari teman kita. Amalkan terus tanpa harus kita tahu kelebihannya. Apalagi kita sudah tahu kelebihannya. Nah, oleh sebab itu, mari sama-sama kita mengamalkan, walaupun sekecil apapun ilmu itu, sedikit apapun ilmu itu, kita coba mengamalkan, keistiqomahan insyaallah selama 4 hari, 40 kali 40 hari 4 sampai 4 bulan, insyaallah Allah akan memberikan hikmah di balik itu semua, insyaallah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, salam dari saya.